Lagi-lagi narapidana korupsi dan terorisme mendapatkan remisi atau keringanan hukuman menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Salah satunya adalah Setia Novanto yang dapat diskon hukuman penjara 1 bulan. Setiap hari besar keagamaan, diskon hukuman penjara ini diberikan ke para narapidana termasuk ke pelaku kejahatan luar biasa atau extraordinary crime seperti korupsi, pembunuhan, dan terorisme. Banyak yang merasakan hal ini tidak mendukung anti korupsi walaupun sudah jadi peraturan. Apa komentar Anda mengenai diskon hukuman penjara untuk pelaku kejahatan luar biasa ini? 6339160. Ya, kita sebagai rakyat melihat saja ya. Penguasa-penguasa ini punya aturan ya. Mereka mengaturnya pakai uang, mengaturnya pakai rasa keadilan ya. Kayak koruptor itu nikmat sekali mereka. Uang sudah diambil dengan cuma-cuma tanpa disita sepeser pun. Aset-aset mereka udah gitu mereka dikandangin, dijaga, enak tidurnya nyaman tanpa diganggu siapapun. Kalau mereka ingin bersenang-senang tinggal kasih lagi. Sekarang begitu juga. Begini kan ada waktu hajatan keagamaan dapat diskon lagi, nggak tanggung-tanggung, diskonnya sebulan. Coba dipikirkan kembali, diskonnya itu nggak salah sebulan. Kasih lah bang, sehari 2 hari tiap tahun kalau mau. Keadilan dilihat, mereka udah senang-senang, udah kalkulasi mereka. Uang yang diambil berapa, nanti saya misalnya jadi tersangka, saya dikandang berapa. Mereka udah kalkulasi antara pendapatan dan pengeluaran mereka itu, dan untuk jaminan saya di hari tua saya. Kembali lagi saya di penjara dapat diskon. Jadi nggak tahu lah bagaimana ini pengelolaan negara ini sampai detik ini. Carut-marutnya founding father kita melihatnya dulu. Bukan mungkin maju kita ke depan, kita ke belakang. Yang lain sudah maju ke depan, berkejar-kejaran. Kita masih di belakang saja dengan aturan-aturan yang tidak jelas semuanya ini. Apa acuannya ini mereka ini untuk mengelola negara ini? Bingung kita ini. Jadi begitu sajalah, rasa empati dan simpati kepada rakyat jelata ini tidak ada. Mereka pengelola ini acuannya apa kita juga nggak tahu. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Kalau jadi Pak Jokowi langsung saya ikutin Aquino ya. Langsung disita semua harta kekayaan korupsi. Koruptor itu dibekukan, termasuk yang ada di Swiss. Terus nanti diproses hukum. Jangan takut Pak Jokowi sebetulnya. Kan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia, itu satu ya untuk korupsi. Yang kedua, kalau untuk kasus teroris, itu yang penting tuh SKB 3 Menteri dicabut tuh. Contohnya Nelson Mandela, yang sifatnya undang-undang yang nggak bagus tuh dicabut. Kalau Pak Jokowi nggak berani, nggak bakal selesai masa itu. Itu aja, terima kasih. Perang saudara Sudan jadi banyak pengungsi. Pejabat-pejabat Indonesia korupsi, dapat remisi. Ya gitu lah, mungkin tahu Indonesia kan ya gitulah pejabat kita. Mau dia bilang apa? Kebaikannya KW-KW. Ya kemarin saya dengar ya, ada pejabat mengawal mobil, ya nggak? Itu kan banyak tuh. Yang di puncak kan banyak yang mengawal. Tapi gimana? Dan pejabat begitu. Jalanan seperti nenek moyangnya ya kita ngalah deh. Ya gitulah. Kalau bisa ngalah ya udah. Jadi pejabat kita ya memang semua sih. Tapi ya gitulah. Ya gitu lah, kesempatan aja mumpung. Sekian. Mohon maaf lahir batin nih, karena kita mau komentarnya pedas-pedas. Oke, saya kira remisi menurut saya memang aturannya sudah ada. Saya kira ini bukan suatu persoalan yang yang mengganjal atau bagaimana lah. Saya lebih meletakkan poin paling utamanya itu yang di depan, yaitu apa? Yaitu draft yang pemerintah, yang Jokowi bilang udah ajukan ke DPR, tapi belum tahu juntrungannya di mana. Itu dikejar terus, yaitu draft undang-undang yang mengenai korupsi yang berhubungan dengan perampasan aset pribadi, pembuktian terbalik, dan pengaturan peredaran uang kartal. Itu letaknya di depan. Itu yang paling penting dulu. Supaya apa? Supaya jaksa KPK atau jaksa negara atau penuntut negara bisa menggunakan pasal itu untuk menuntut
si korupsi supaya bisa dimiskinkan. Itu menurut saya paling penting dulu. Nah, perkara kalau orang udah masuk penjara, tentu ada pertimbangan apabila berkelakuan baik. Boleh-boleh aja memperoleh remisi di hari raya kan saya kira. Tetapi yang persoalan depan ini jangan kita hentikan. Si Jokowi juga udah boleh diam aja. Dia udah sempat mengatakan bahwa pemerintah udah ajukan tapi DPR tidak bergerak. Ya harus terus dong. Kalau sampai mentok ya Perpu harus keluar supaya di masa dia memperlihatkan ketegasan beliau terhadap masalah korupsi, dan ini akan menjadi credit point buat dia. Saya kira gitu. Saya kira bentuk hukumannya yang perlu dirubah. Diberikan diskon itu ya nggak masalah, tapi mungkin bentuk hukumannya itu jangan lagi di penjara, tapi mungkin apakah itu kerja bakti di tempat umum, membersihkan got dan sebagainya itu, dan dengan pakaian seragam napi lah supaya publik melihat. Jangan kucing-kucingan, katanya di penjara, tahu-tahu beli apa-apa ke mall. Nah itu nggak benar. Terima kasih. Waduh, enak betul koruptor ini. Jadi salah satunya Setia Novanto. Kalau salah banyaknya bikin banyak juga dong. Salah satu aja semua diskonnya. Jadi kembali lagi itu, kalau mau dikasih hukuman sosial. Kalau misalnya tidak bisa hukuman sosial selama jatuh vonis dari hakim misalnya 10 tahun atau 15 tahun, hukuman sosialnya nggak berani mereka untuk menyapu jalanan dari Sudirman sampai Tamrin dengan pakaian khusus napi, ya diskonnya saja lah. Selama sebulan itu hukuman sosialnya mereka sapu jalanan itu dari Sudirman sampai Tamrin itu dengan pakaian napinya itu. Jadi nikmat juga, jangan sebulan cuma-cuma diskonnya. Senang lah mereka sebentar lagi lepas, aset mereka senang, masih menikmati mobil mewahnya, makanan enaknya, rumah mewahnya. Jadi kembali lagi, hukuman sosial kalau tidak bisa dijatuhkan hukuman mati. Hukuman sosial itu paling nikmat kok. Enak, mereka juga menikmati uangnya juga, hasil koruptornya juga gitu. Jadi kan dilihat di rakyat kita ini menonton dengan hukuman sosial mereka itu. Mereka menyapu jalanan dari Sudirman sampai Tamrin itu. Oh ini yang makan uang saya. Jadi begitu saja. Jadi kalau bisa para hakim itu jatuhkan hukuman sosial saja lah. Daripada mereka dikasih diskon sebulan atau hukum sosial saja selama sebulan itu perjalanan begitu saja. Makasih. Oke, kalau kita bicara ini kejahatan extraordinary crime ya, terutama untuk para koruptor, memang kalau undang-undangnya mereka punya hak untuk mendapatkan remisi. Nah, oleh sebab itu, untuk mereka ada efek jerah untuk para koruptor, undang-undangnya harus diubah. Kita harus ke DPR untuk mengubah, dan tidak ada remisi untuk para koruptor dan kejahatan kemanusiaan lainnya. Karena kalau terus-terus mendapat koruptor setiap ada acara keagamaan apapun, ujung-ujungnya nggak sampai masa tahanan para koruptor itu akan bebas dengan sendirinya. Dan tak mungkin dong untuk para koruptor dihukum mati di Indonesia ini. Ya maunya seperti itu, biar koruptor itu tidak ada di Indonesia, tapi kan mana mungkin. Saya cukup. Kalau bukan ngasih remisi yang banyak itu kan bukan namanya Indonesia. Indonesia itu negara yang sangat subur untuk korupsi. Makanya kalau korupsi jangan sedikit, yang banyak. Karena usaha banyak nanti untuk bayar kiri kanan masih cukup dan dapat remisi. Keluar juga masih bisa jadi pejabat lagi. Lalu kapan Indonesia bisa maju kalau seperti undang-undangnya tidak diganti? Kalau nggak gitu ya selamanya akan seperti ini, tidak akan bisa maju. Indonesia selalu akan korupsi selalu banyak. Karena apa? Kesempatan mau jadi pejabat tuh sekalian harus korupsi yang banyak. Undang-undangnya seperti ini. Kalau hukum mencuri ayam atau mencuri sandal hukumnya lah 3-4 tahun. Kalau mencuri ini cuma 15 tahun triliunan tapi hukumannya sedikit. Nanti remisi ya paling banyak dia dapat hukuman paling cuma 8 tahun. Habis itu bebas. Nanti lagi jadi politik lagi, nanti jadi DPR, korupsi lagi. Ya seperti ini terus dan akan tidak
akan sampai kapanpun kalau undang-undangnya tidak diganti, hukuman mati atau tapi nggak akan berani kecuali semua diganti anunya seperti kata Pak Mahfud MD itu, semua hakim-hakimnya diganti diambil dari orang luar negeri. Itu bagus. Bukan kita nggak pro sama orang Indonesia, karena apa? Ya itu karena kita sesama, nggak mungkin lah kita atau orang partai yang jadi hakimnya atau apa ya akhirnya yang diputus ya seperti itu. Nah, harus diganti semua hakim-hakimnya diganti pakai orang luar negeri itu hukumannya, supaya sipil-sipilnya bila perlu pakai orang luar negeri semua. Memang mahal tapi negara ini akan jadi maju seperti Cina itu hukumnya harus tegas dan jelas biar menjadi orang-orang nggak berani kapok itu. Namanya tuh daftar namanya tuh tertulis bahwa ini orang yang nggak benar, seperti yang terjadi di Papua tuh KKB-nya tuh bayaran dari orang luar yang menginginkan negara kita ini yang kaya raya. Ada uraniumnya di Papua, ada emasnya. Bukan situ doang, di Jawa juga banyak emasnya. Makanya orang Jawa dipanggil si emas tuh karena di situ banyak emas. Itu tergiur negara ini nih dari Sabang sampai Merauke. Hati-hati aja, kita tuh bersatu, kita teguh bercerai, kita runtuh, nggak boleh saling ribut begitu. Yang udah berbuat salah tuh harus ditegas hukumannya, nggak boleh seenaknya. Masih kaya, masih tetap hebat. Bisa kalau itu di mana tahu kalau di lapas itu dia bisa keluar. Jadi susah kayak begini. Kalau dikasih kelihatannya nyatanya nggak beres, jadi orang-orang juga nggak berani yang lain. Kalau enak-enak itu kayak itunya hartanya masih banyak, takut apa? Jadi susah kayak gitu. Itu aja ya. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.